Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Alaq. Namun sebelum pelajaran dimulai, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan belajar tentang surat Al-Alaq. Adapun kompetensi intinya yang pertama, menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya, serta cinta tanah air. 3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian kompetensi dasarnya, yang pertama, menerima Quran surat Al-Alaq sebagai firman Allah. Yang kedua, menjalankan sikap disiplin dalam belajar. Yang ketiga, memahami arti dan isi kandungan Quran surat Al-Alaq. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Alaq. Dan yang kelima, mengkomunikasikan kandungan surat Al-Alaq. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, kalian dituntut untuk bisa membaca surat Al-Alaq, melafalkan, menerjemahkan surat Al-Alaq, menulis isi kandungan surat Al-Alaq, menghafalkan surat Al-Alaq, menulis ayat-ayat surat Al-Alaq, dan menyimpulkan isi kandungan surat Al-Alaq. Nah, itu tadi indikator pencapaian yang harus kalian capai. Nah, mari kita mulai pelajaran ini dengan membaca surat Al-Alaq. Nanti Pak Guru membacakan dan kalian menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, isi kandungan surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq ini diturunkan di kota Mekah. Jumlah ayatnya ada 19 ayat. Namun pada kali ini kita batasi saja pembahasannya, yaitu sampai dengan 5 ayat saja. Adapun kandungannya, yang pertama, bahwa surat Al-Alaq itu merupakan wahyu yang pertama kali turun yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, 17 Ramadan ini juga disebut sebagai Nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Pada ayat 1 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita disuruh untuk membaca. Kita disuruh untuk membaca. Membaca itu dalam artian bukan hanya membaca tulisan saja, bisa membaca situasi, kondisi, sehingga kita bisa menguasai ilmu pengetahuan, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat.
pembaca sangat penting untuk bisa mengadaptasi kita dalam perkembangan zaman ini. Kemudian kandungannya selanjutnya bahwa manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari segumpal darah. Dari segumpal darah kemudian berkembang menjadi segumpal daging, kemudian diberi roh, kemudian setelah itu menjadi bayi dan lahir ke dunia ini. Adapun penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu berasal dari tanah, sedangkan manusia-manusia selanjutnya itu diciptakan dari segumpal darah, mulai proses perkawinan, kemudian mengandung sampai melahirkan. Nah, dalam kandungan itu pada usia 4 bulan atau 120 hari Allah meniupkan ruh kepada bayi tersebut. Kemudian ditulis takdirnya mau seperti apa, nanti bagaimana, umur berapa, itu sudah ditentukan oleh Allah sejak dalam kandungan. Oleh karena itu pada hakikatnya apa yang terjadi pada kita sekarang ini sudah dituliskan oleh Allah. Oleh karena itu kita harus bisa mensyukuri apa yang ada, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam 17 Ramadan tahun 40 miladiyah. Artinya Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berumur 40 tahun. Nah, ini sekaligus menjadi bukti pengukuhan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Peristiwa ini terjadi ketika beliau berkhalwat di Gua Hiro karena memikirkan keadaan masyarakat Arab yang sangat rusak. Ada yang meminum minuman keras, ada yang berbuat zina, ada yang berjudi, menyembah berhala. Nah, perangai-perangai atau perilaku masyarakat Arab sangat membuat hati Nabi Muhammad gelisah. Akhirnya Nabi berkhalwat di Gua Hiro untuk menenangkan diri, dan pada tanggal 17 Ramadan turunlah wahyu pertama yang disampaikan malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Demikian pembelajaran kali ini, semoga kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.